bagaimana strategi saudara atau saudari apabila menemukan responden yang menolak untuk didata. Nah, ini juga salah satu pertanyaan yang ternyata banyak ditanyakan lagi kepada saya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Pada video kali ini saya akan membahas contoh jawaban dari pertanyaan wawancara Reksosek tahun 2022. Ya. Jawaban ini adalah versi dari tim IT karena sebetulnya kita atau saya dengan teman-teman itu berbeda, mulai dari mungkin latar belakang, kemudian pengalaman kerja dan lain sebagainya, sehingga jawaban bisa menjadi berbeda. Namun contoh jawaban ini tentu bisa menjadi referensi teman-teman yang kebingungan bagaimana cara menjawab pertanyaan pada saat wawancara Reksosek tahun 2022. Langsung saja ya, pertanyaan yang pertama, bagaimana strategi saudara atau saudari untuk menyukseskan pendataan awal Reksosek 2022? Coba jelaskan. Oke. Nah, yaitu strateginya melaksanakan tugas sesuai SOP dengan memegang teguh nilai-nilai profesionalisme, integritas tinggi, dan amanah. Di sini kita jelaskan sesuai SOP. Kenapa? Karena dengan mengikuti SOP, ya, semua atau hasil dari kegiatan ini akan sesuai dengan standarnya, gitu ya. Kemudian di sini juga kita mencantumkan nilai-nilai dasar BPS atau core values BPS. Ya, di sini ada tata profesional, integritas, dan juga amanah. Oke, tentu jawaban teman-teman bisa berbeda ya. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi saudara atau saudari dalam mengatur waktu untuk menyelesaikan beban tugas sesuai dengan target waktu yang diberikan di sela-sela kesibukan atau pekerjaan rutin saudara atau saudari. Coba jelaskan ya. Oke, jawabannya melakukan pendataan dengan menentukan target harian. Oke, contohnya untuk pendataan kita memiliki 25 hari ya. Contoh kita misalkan petugas PPL. Tentu 25 hari itu bisa kita bagi, atau 250 keluarga bisa kita bagi menjadi 25. Namun seperti itu terlalu berisiko ya. Jadi kita harus mengalokasikan ya, di sini mengalokasikan waktu darurat. Artinya begini ya, dari 25 hari yang tersedia kita akan mengalokasikan 250 keluarga ini ke dalam 20 hari saja, supaya kita punya 5 hari untuk alokasi waktu darurat. Syukur-syukur tidak ada kegiatan atau kejadian hari di mana kita terjadi gangguan ya, sehingga 20 hari sudah bisa selesai dan 5 hari bisa untuk beristirahat ya. Jadi jawabannya seperti ini ya, melakukan pendataan dengan menentukan target harian serta mengalokasikan waktu darurat untuk mengantisipasi hari-hari yang tidak terduga, serta memanfaatkan media sosial untuk publikasi terkait kegiatan Reksosek. Jadi teman-teman juga bisa memanfaatkan media sosial ya, entah itu update status atau lain sebagainya, supaya apa? Supaya masyarakat tahu bahwa kita adalah petugas pendataan Reksosek. Jadi ketika masyarakat tahu bahwa teman-teman adalah petugas, sehingga ketika melakukan pendataan door to door ya, atau pendataan ke rumah, responden sudah memahami kedatangan kita dan tidak perlu menghabiskan waktu yang panjang dalam menjelaskan kedatangan kita ke rumah responden ya. Itu bisa memperhemat waktu teman-teman. Karena kalau misalkan respondennya belum mengenal, kita tentu akan menjelaskan dulu, karena biasanya mereka juga mungkin kaget atau takut ya kedatangan kita gitu, dengan pakaian mungkin nanti diberikan rompi seperti itu ya. Nah, dengan demikian itu bisa memanfaatkan waktu, bisa menghemat waktu maksud saya ya, gitu. Kalau responden ini sudah tahu gitu ya maksud kedatangan kita. Oke. Selanjutnya, apa yang menjadi latar belakang saudara atau saudari mengikuti kegiatan pendataan awal Reksosek tahun 2022? Coba jelaskan. Oke. Yang pertama, saya memiliki waktu luang yang cukup.
Kenapa mengatakan ini? Karena beberapa kasus sebelumnya pendataan itu terkendala, ternyata ada hal-hal penting di pekerjaan yang utama, sehingga banyak petugas pendataan, atau tidak banyak ya, ada beberapa petugas pendataan yang akhirnya mepet ke ke deadline ya. Nah, jadi ini sangat membantu jawaban ini ya. Yang pertama, saya memiliki waktu luang yang cukup. Kedua, saya ingin terlibat dalam suksesnya pendataan bidang sosial, ekonomi, dan kesejahteraan dengan data yang akurat. Kenapa jawaban ini? Di sini kita memiliki rasa percaya diri bahwa kegiatan ini akan sukses ya. Dengan kalimat ini, saya ingin terlibat dalam suksesnya. Berarti kita sudah optimis bahwa kegiatan Reksosek ini akan sukses ya. Dan di sini ada kalimat dengan data yang akurat. Nah, secara tidak langsung kalimat ini mengandung nilai atau core values BPS yang ketiga, yaitu amanah. Karena dengan amanah datanya akan akurat ya. Kemudian, sehingga dengan data yang akurat, kebijakan yang diambil oleh pemangku kebijakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk masyarakat kedepannya bisa lebih tepat dan sesuai untuk mencapai Indonesia yang lebih sejahtera ya. Tentu tujuan dari pendataan ini, pemerintah selaku pemangku kebijakan ingin tahu apakah tingkat kesejahteraan di masyarakat itu apakah sudah sesuai dengan bantuan, mungkin dengan bantuan yang sudah diberikan, atau masih ada ya keluarga yang belum mendapatkan bantuan padahal hidupnya jauh dari sejahtera ya. Jadi dengan pendataan ini ya, itu akan memberikan atau akan membantu pemerintah dalam membuat kebijakan yang tepat untuk masyarakat di kemudian hari. Bagaimana strategi saudara atau saudari apabila menemukan responden yang menolak untuk didata? Nah, ini juga salah satu pertanyaan yang ternyata banyak ditanyakan lagi kepada saya gitu ya. Padahal waktu itu kenapa saya tidak menjelaskan? Karena jawaban kita tentu bisa berbeda-beda karena memiliki latar belakang yang berbeda. Namun jawaban saya bisa menjadi referensi teman-teman ya. Tentu walaupun nanti tidak sama, ya jawaban ini bisa menjadi referensi. Yang pertama, kita harus mendengarkan penjelasan responden. Kenapa dia menolak untuk didata? Ya, kita memberikan waktu dan ruang supaya dia menjelaskan. Itu sikap kita dalam menghargai dan menghormati responden. Setelah selesai, maka kita meminta waktu untuk menjelaskan dengan sopan dan santun tujuan dan manfaat pendataan ini. Ya, karena kalau responden tahu tujuan dan manfaatnya ini baik bagi masyarakat, saya kira dia pasti akan mau. Tapi jika masih menolak, maka prosedur selanjutnya kita konsultasikan dengan ketua SLS ya. Pertanyaan selanjutnya, apa kelebihan saudara atau saudari sehingga BPS harus merekrut saudara untuk menjadi petugas pada kegiatan sensus ini? Nah, ini banyak contoh jawaban yang bisa digabung ya. Nanti teman-teman bisa menyusun atau menambah kalimatnya yang cocok untuk teman-teman. Contoh di sini, saya sudah pernah mengikuti sensus sebelumnya. Kalau memang sudah, disebutkan saja sensus apa gitu ya waktu itu. Nah, ini akan menambah nilai juga. Berarti kalian sudah berpengalaman. Kemudian ini bisa ditambahkan juga ya bahwa kalian itu memiliki waktu luang yang cukup. Nah, karena ini hal yang penting. Karena percuma juga kalian punya kemampuan tapi ternyata tidak punya waktu yang cukup. Kemudian ya, yang membuat sensus atau pendataan itu sukses di masyarakat ya tidak terlepas dari ini. Kita harus terbiasa dan terampil dalam bersosialisasi ya, gitu. Kalau kita sudah terampil atau biasa bersosialisasi di masyarakat, ya pendataan ini tidak akan terasa seperti kerja yang serius gitu ya. Dan responden juga tidak akan merasa terlalu canggung gitu dengan kedatangan teman-teman karena mereka sudah kenal dengan teman-teman ya atau sudah biasa bersosialisasi. Kemudian ini yang terpenting juga, kalian harus
di sini menyatakan saya selalu menyelesaikan pekerjaan sesuai SOP dan target kerja ya. Karena bagaimanapun juga pekerjaan itu harus atau wajib selesai sesuai dengan targetnya ya gitu. Tapi ini opsional, teman-teman bisa memasukkan kalimat ini ataupun tidak ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Barangkali ada yang membutuhkan file yang ini, teman-teman bisa DM ke IG ya. Di sini nanti linknya akan saya berikan dokumennya gitu. Terima kasih, semoga teman-teman sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.